Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imamal muttaqina wa ya syaffatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibar rahman wa ya mujliyal kalamil qadim wa ya sifa asqamisaqimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala dhalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah, pencipta semesta alam. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dalam dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Alifi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrikhul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah sebagai berikut. Manqobah ke-51. Wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Rajab. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Rajab dengan beberapa wasiat diantaranya: wahai anakku, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada segenap kaum muslimin. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, pegang syarak dan laksanakan, dan peliharalah batasan-batasannya. Ketahuilah bahwa thariqatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih
dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Jangan keras hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan. Hendaknya kamu mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat kepada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Peliharalah olehmu kehormatan guru-guru dan berbuat baiklah kepada orang lain. Beri nasihat yang baik kepada orang-orang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil. Jangan suka berbantah-bantahan dengan orang lain kecuali masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan adalah perlu kepada orang lain, dan hakikat kekayaan tidak perlu kepada orang lain. Tasawuf dicapai dengan jalan lapar dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan suka dan tidak banyak bicara. Jika kamu berhadapan dengan orang fakir, jangan dimulai dengan ilmu, sebab akan menjauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang. Bersikap lembutlah terhadapnya, membuatnya lebih dekat padamu. Tasawuf dibangun di atas 8 hal, yakni 1. Dermawan, 2. Ridha, 3. Sabar, 4. Isyarah, 5. Mengembara, 6. Berbusana bulu, 7. Pecinta alam, dan 8. Fakir. Dermawan Nabi Ibrahim, ridho Nabi Ishak, sabar Nabi Ayub, isyarahnya Nabi Zakaria, mengembaranya seperti Nabi Yusuf, berbusana wal seperti Nabi Yahya, pencinta alam Nabi Isa, dan kefakiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu berkumpul bersama orang kaya, perlihatkan kegagahan, kerendahan hati. Bila berkumpul dengan orang miskin, hendaknya kamu ikhlas dalam setiap perbuatan. Seharusnya selalu mengingat Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Harus berserah diri kepada Allah dalam segala perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, walaupun keluarga maupun teman sejawat. Layani fakir miskin dengan 3 hal. Pertama, tawadu. Kedua, budi pekerti. Dan ketiga, kebeningan hati. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang paling baik budi pekertinya, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dan melirik kepada selain Allah. Amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada selain Allah. Bila bergaul dengan orang miskin, berwasiatlah dengan kebenaran dan kesabaran. Cukup bagimu dari dunia ini 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Gagah kepada yang di bawahmu adalah pengecut. Gagah terhadap sesama adalah lemah. Dan gagah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya adalah sombong. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan main-main.
Oleh karena itu, jangan dicampur dengan main-main. Demikian wasiat ayah. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada murid-murid atau kepada siapapun yang mendengar wasiat ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal